Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Huda, kelas 04 PPKE 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum, hak, dan wajib. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi dan proses. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung. Unsur-unsur sistem: 1. Suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, saling keterkaitan. 2. Dibatasi dalam suatu lingkungan. 3. Perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain. 4. Membentuk suatu kesatuan kerja. 5. Untuk mencapai tujuan. Menurut Harold C. Berman, sistem hukum: 1. Keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain. 2. Pada umumnya, dan kemudian daripada itu yang secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang berprofesional. 3. Guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sistem hukum merupakan: 1. Sistem terbuka, mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. 2. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur, yaitu peraturan, penetapan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Ketiga, hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Menurut Lawrence M. Friedman, membagi 3 komponen tentang legal system. Yang pertama, struktural, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penegak hukum, badan yang berwenang menerapkan hukum. Yang kedua, substansi, hukum in concert, kaidah hukum individu, keputusan kasus jurisprudensi. Kedua, hukum in abstrak, kaidah hukum umum, dasar hak individu bagi siapa saja. Yang ketiga, budaya hukum, sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang, hukum keluarga, dan hukum waris. Menurut Jonathan H. Turner, elemen sistem hukum: pertama, seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku. Yang kedua, tata cara penerapan. Yang ketiga, tata cara menyelesaikan sengketa. Yang keempat, tata cara untuk perbuatan hukum atau perubahan hukum. Dan menurut Hans Kelsen, elemen sistem hukum yang pertama yaitu sistem hukum merupakan sistem pertanggaan kaidah. Yang kedua, suatu hukum yang tingkatnya lebih rendah harus berdasar pada hukum yang lebih tinggi sifatnya. Yang ketiga, bersumber pada norma dasar yang disebut grand norm. Yang keempat, teori Stephen Bow. Menurut Fuller, ukuran untuk sistem hukum ada 8 asas-asas prinsip of legality. Yang pertama, mengandung aturan-aturan. Yang kedua, peraturan harus diumumkan. Yang ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Yang keempat, disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Yang kelima, tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6. Tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7.
Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seorang kehilangan orientasi. Yang kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundang-undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Macam-macam sistem hukum. Pertama, sistem hukum Eropa kontinental, yaitu berkembang di negara-negara Eropa daratan. Yang kedua, sering disebut sebagai civil law. Yang ketiga, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 SM. Yang keempat, kumpulan peraturan hukumnya disebut Corpus Juris Civilis. Yang kelima, dianut dijadikan dasar perumusan negara-negara Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, Indonesia. Prinsip-prinsipnya, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tujuan hukum, kepastian hukum, nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak boleh leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Sistem hukum Anglo-Sakson. Sistem hukum Anglo-Amerika. Asal dari Inggris, abad 10 sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law, tapi tidak sepenuhnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis status, merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, Amerika Serikat. Prinsip-prinsipnya, sumber hukum, putusan-putusan hakim, dan atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Keempat, peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis.